Pertanyaan dari Ibu Nita di Garut, 30 tahun, anak 6 tahun. Bagaimana mengelola emosi kita saat anak susah mengerti apa yang kita jelaskan? Saya mau bertanya terkait ini 2 pertanyaan ya. Saya mau bertanya terkait kesiapan anak masuk SD. Jujur saya merasa bersalah mendaftarkan anak tahun ini dengan usia 6 tahun 3 bulan. Saat daring, saya seringnya menjelaskan sesuatu gampang emosi dan seakan dia kurang fokus. Saya takut anaknya memang belum siap dengan kondisi seperti itu. Jadi ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya juga mungkin ya. Jadi sebenarnya begini, kalau kita lihat di zaman Abbasiyah, Daulah Abbasiyah, itu memang khalifah meminta anak sekolah di usia 7 tahun. Kenapa? Patokannya adalah usia mumayyiz. Kali saya katakan usia mumayyiz adalah usia yang dianggap akal seorang anak itu sudah tumbuh. Akalnya sudah lebih baik daripada anak di bawah 7 tahun. Tandanya biasanya ditandai dengan beberapa hal. Para ulama mengatakan ya, saya simpulkan beberapanya. Yang pertama, dia mengerti kanan dan kiri. Maka tanya anak kita, mana kanan, mana kiri. Sebelah kanan mana, sebelah kiri mana. Saat dia mulai angkat tangannya dengan tepat, maka di situ sebenarnya dia sudah mumayyiz. Yang kedua adalah, ada juga mengatakan kemampuan dia untuk kemudian makan sendiri. Lihat makannya masih disuapin apa udah bisa sendiri. Kalau dia sudah bisa makan sendiri, terus-terusan pagi, siang, sore, kita hanya sediakan makanan dan dia bisa makan sendiri, megang sendok sendiri, pegang piring sendiri, maka dia sudah mumayyiz, dia sudah cukup usia untuk sekolah. Akalnya sudah cukup. Kemudian yang ketiga, dia bisa pakai baju sendiri, berpakaian sendiri. Dia bisa mengenakan pakaiannya sendiri, setelah mandi dia pakai baju sendiri, maka dia usaha mumayyiz. Kemudian yang keempat juga, ketika dia bisa taharah sendiri, ya, dia buang air kecil, dia buang air besar, dia bisa cebok sendiri dari buang air kecil, buang air besar, maka dia siap sekolah. Ya, jadi kalau ibu bertanya apakah usianya 6 tahun 3 bulan itu sudah siap sekolah, lihat tanda-tandanya, Bu. Umumnya ini terjadi di usia 7 tahun. Makanya zaman Abbasiyah dulu usianya patokannya 7 tahun. Sama dengan perintah Nabi ketika meminta anak untuk sholat. 7 tahun perintahkan anakmu sholat. Tapi seandainya gejala-gejala wajib hukumnya ya. Jadi kalau udah 7 tahun apapun keadaan anak kita, maka orang tua itu wajib untuk memerintahkan anaknya sholat. Suruh sholat. Sholat subuh, maghrib, isya. Ya, kita ajak sholat terus-terus. Kalau anak sudah 7 tahun. Tapi seandainya tanda-tanda ini sudah dimiliki sebelum anak usia 7 tahun, maka sunnah hukumnya untuk kemudian memerintahkan anak sholat. 7 tahun, apapun keadaannya, wajib untuk anak diperintahkan sholat. Sebelum 7 tahun, tapi sudah ada tanda-tanda ini. Dia bisa pakai baju sendiri, dia bisa bersihkan dirinya sendiri, dia bisa makan sendiri, dia bisa bedakan kanan dan kiri, maka sunnah, silahkan diajak. Tidak wajib, tapi sunnah. Maka demikian dengan sekolah. 7 tahun, sekolahkan. Karena insya Allah akalnya sudah cukup. Tapi seandainya sebelum 7 tahun, tanda-tanda mumayyiz ini, tanda-tanda akalnya sudah matang ini, sudah ada pada dirinya, maka tidak ada masalah untuk anak itu kemudian sekolah. Tidak ada masalah. Nah, sekarang persoalannya adalah apakah tanda-tanda ini ada di anak ibu atau tidak. Usia 7 tahun juga nanti ditandai dengan kemampuan bahasa anak yang semakin sempurna. Anak semakin bulat kemampuan bahasanya. Biasanya terlihat dari stabilitas cara bicara. Kalau kita lihat di 7 tahun ke bawah, bicara itu masih ganti-ganti kata, masih pabaliet kalau bahasa orang Sunda ya. Jadi masih campur aduk, ketuker-tuker, mengutarakan maksud salah-salah. Di usia 7 tahun itu biasanya sudah semakin pandai mengungkapkan perasaan, pikirannya. Kemampuan bicara sudah mulai terbentuk. Ini terbentuk juga karena kemampuan dia mendengar bahasa semakin sempurna. Anak sudah mulai lebih jelas mengerti kata yang berakibat pada anak mulai lebih jelas mengerti perintah. Maka sudah bisa diperintahkan sholat, maka sudah bisa diperintahkan untuk mandi, maka sudah bisa diperintahkan untuk makan, maka sudah bisa diperintahkan untuk berbaris kalau di sekolah, maka sudah bisa diperintahkan untuk membuka buku, maka sudah bisa diperintahkan untuk duduk diam dan mendengarkan. Ya, kalau dalam keadaan sekolah normal ya, tidak dalam keadaan masa daring, itu sudah bisa mulai diperintahkan ketika 7 tahun.
Walaupun dalam perkembangannya, ada anak yang memang 7 tahun belum mengerti, dan ada anak yang sebelum 7 tahun sudah mengerti. Patokan tengah-tengahnya ambil 7 tahun sekolahin. Tapi seandainya sebelum 7 tahun dia sudah memahami, tidak ada masalah. Nah, pertanyaannya adalah, ketika anak ibu, tidak mau diperintah, tidak mau diperintah. Sebenarnya secara usia memang belum mengerti bahasa. Belum mengerti bahasa, dia tidak mau duduk tenang, belajar pergi-pergian, tidak fokus, karena memang bahasa belum terbentuk secara sempurna. Jadi apakah kecepatan buat anak ibu? Sekali lagi, ibu yang paling mengerti anak ibu. Apakah tanda-tanda tadi 4 tadi ada? Kalau ada, sebenarnya tidak kecepatan. Tapi jika belum ada, mungkin kecepatan. Ya, tapi nggak mungkin juga mundur di tengah jalan, karena sudah kepalang masuk, ya, pilihannya 2, mau ditarik mundur, atau jalan tapi juga beradaptasi dengan kemampuan anak. Ya, apalagi dalam pembelajaran daring seperti ini, tuntutannya sesuaikan dengan usia. Guru mungkin menuntut tidak berdasar usia, karena guru tidak tahu usia anak kita berapa. Yang dia tahu, dia mengajar kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan ada tuntutan kurikulum di sana. Tapi dia tidak hafal masing-masing anak usianya berapa. Maka guru mungkin memperlakukan jadi sama. Kemana ini, kok begini. Mungkin itu, kita pahami, guru kita memegang berapa puluh anak satu kelas. Tapi kita sebagai orang tua, kita yang harus memahami usia anak kita berapa. Maka walaupun guru menuntut, seimbangkan kita menjadi jembatan di antara tuntutan guru, dan juga kemampuan anak kita saat ini. Untuk kemudian kita tingkatkan kemampuannya di masa pandemi ini. Kalau kita ingin tetap melanjutkan sekolah, karena baru masuk berapa bulan misalnya, ya sudah, dalam usia setahun ini, sebelum usia dia mumayyiz, kita bantu percepat perkembangan akal anak kita. Ya, diikhtiarkan. Gimana salah satunya? Salah satunya dengan cara dilatih. Mungkin seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti di usia 7 tahunnya, dia juga akan belajar mengerti dengan sendirinya. Ya, ingat, jangan pernah menuntut sesuatu melebihi kapasitas sesuatunya. Kalau kapasitas anak kita masih seperti itu, ya sudah, tuntutannya adalah tuntutan usianya. Ya, jangan selalu salahkan guru. Gurunya nggak ngerti, karena guru mungkin memegang anak dalam usia yang beragam, yang diambil patokan adalah usia umumnya. Tapi kita sebagai orang tua, kita harus paham di mana usia anak kita, berapa usia anak kita, dan apa yang harus ada pada diri mereka, dan apa yang tidak. Begitu, Ibu ya. Mudah-mudahan bisa membantu.